Ya, seperti yang kita tahu bahwa hari ini ya, Pi Network itu lagi ya ada di harga stabil ya di angka 14, 13, 14, tiga ya. Seperti yang kita tahu dalam satu minggu belakangan ini ya, tepatnya satu minggu ini, Pi Network itu sempat mengalami penurunan hingga di angka 13. Namun saat ini sedang merangkak naik ke $2, tapi di sini terpantau stabil ya di angka 13. Nah, saya mau disclaimer ya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa berita-berita internasional dari website Google ya. Nah, di sini saya sudah dapat beberapa berita dan ini disclaimer dulu kalau yang saya ucapkan ini 100% saya kutip dari artikel-artikel ini ya. Jadi ini bukan eh, opini saya pribadi ya, tapi ini realita berita yang terjadi internasional untuk Pi Network ya. Nah, di sini saya akan mulai ya membacakan berita dari band kripto ya. Di sini ada tajuknya ya. Pengguna Pi Network beralih ke penjualan akun di tengah periode lockup yang berkepanjangan ya. Sebuah tren yang meningkat di antara pengguna Pi Network yang biasanya disebut sebagai pioner telah muncul karena banyak yang memilih untuk menjual seluruh akun mereka ya. Perubahan ini terjadi sebagai respon terhadap perubahan penguncian yang berkepanjangan yang membatasi pengguna untuk mengakses atau memperdagangkan koin Pi mereka. Pengguna Pi Network jual akun karena lockup ya. P-Network diluncurkan sebagai mata uang kripto berbasis blockchain yang dapat diakses melalui aplikasi seluler. Ini menjanjikan pengalaman penambangan desentralisasi tanpa memerlukan perangkat keras khusus ya, memungkinkan akses yang luas. Namun mekanisme pengunciannya dirancang untuk menstabilkan pasokan dan mengurangi inflasi. Telah berbalik arah. Menurut data tersebut, terbaru ya, jumlah total akun Pi Network adalah 11,5 juta ya. Kalau lihat di sini, ini Pi Network ada di 11,5 juta ya. Dari jumlah tersebut, 1,1 juta pioner telah mengunci Pi mereka selama 6 bulan dan 1,6 juta selama setahun. Yang paling menonjol mayoritas 7,2 juta akun ya, atau 62%-nya itu telah mengunci selama 3 tahun. Oleh karena itu, ini berarti koin-koin ini tidak dapat diperdagangkan hingga akhir 2027 atau hingga awal 2028 ya. Nah, di sini kita lihat ya di kutipan dari X ini ya, Normis telah menambang barang Pi itu setiap hari selama sekitar 3 tahun. Saya yakin itu adalah penipuan. Tapi hey, sepertinya mungkin mendapatkan sesuatu darinya setelah semua ini. Yang lucu adalah kebanyakan normis mengunci selama 3 sampai 5 tahun dan sekarang berharap bisa menjual Pi mereka ya. Ketidaksabaran ini telah membuat beberapa pioner melewati penguncian dengan menjual akun mereka, termasuk frasa sandi di platform seperti X atau Twitter ya. Pencarian cepat untuk jual Pi terkunci mengungkapkan banyak tawaran dengan pengguna pengiklanan selalu terkunci mereka untuk dijual segera. Jadi seperti yang kita tahu ya, semakin kita locknya banyak dan semakin lama itu eh, kemampuan nambang Pi kita itu semakin besar. Tapi masalahnya ya, kadang sebagian dari pioner tuh nggak tahu ya kalau yang di lock itu bisa sampai bertahun-tahun ya. Bahkan rata-rata ya kalau kita kutip dari sini itu rata-rata ya hingga 2027 sampai 2028 yang mana artinya koin Pi mereka tersebut belum bisa dijual sampai koinnya terunlock ya di tahun 2027. Nah, siapa di sini yang koinnya masih terkunci ya. Oleh sebab itu kita harus menjaga stabilitas koin ini ya. Jangan sampai ada narasi-narasi negatif yang mempengaruhi harga Pi Network ya. Jadi sementara itu ya masalah muncul di tengah periode yang menentang bagi Bitcoin ya. Altcoin ini telah kehilangan 22% nilainya selama seminggu terakhir ya. Seperti yang dilaporkan Bad Crypto sebelumnya, investor menarik dana mereka dari Pi Network dengan sentimen bearish mendominasi pasar. Pada waktu publikasi, Pi Network diperdagangkan di 1,3 ya, turun 0,7% dalam 24 jam terakhir ya. Jadi terpantau saat ini ya, koin Pi ini lagi stabil di angka 1,3 ya. Kita lihat ya, apakah eh, pioner banyak yang menjual akunnya ya. Seperti yang dikutip dari sini ya, bahwa saat ini ya di X atau di Twitter itu banyak orang luar negeri atau pioner luar negeri itu yang menjual akunnya karena akunnya di lock sampai 2027. Oleh sebab itu banyak yang menjual harga Pi murah ya. Banyak yang menjual akun Pi Network ini dengan harga yang di bawah pasaran ya. Karena mereka ingin buru-buru cepat mencairkan. Jadi itulah yang ditulis di band crypto ini. Selanjutnya saya akan mengutip ya di sini dari
nextsx.com ya. Di sini dengan tajuk akankah Binance akhirnya mendaftarkan Pi Network di ulang tahun ke-6-nya? Ya. Dunia kripto kembali ramai dengan spekulasi akankah Binance akhirnya mendaftarkan Pi Network pada 14 Maret? Dengan dukungan komunitas yang kuat dan perayaan 6 tahun Pi Network yang semakin dekat, banyak pihak menantikan konfirmasi resmi dari Binance ya. Dorongan komunitas Oke, sebentar. Dorongan komunitas untuk listing di Binance ya. Pi Network ya. Sudah terdaftar di beberapa bursa kripto terpusat atau CEX. Tetapi Binance masih belum mengambil langkah serupa ya. Meskipun begitu, para pendukung Pi Network tetap bersemangat. Pada bulan Februari lalu ya, sebuah jejak pendapat di Binance menunjukkan bahwa 86% responden mendukung agar Pi Network masuk ke dalam platform tersebut. Namun, hingga kini Binance masih belum memberikan kepastiannya ya. Harga Pi Network mengalami penurunan. Harga Pi Network mengalami penurunan sekitar 20% dalam seminggu terakhir, turun ke angka sekitar 1,4 dolar. Penurunan ini sejalan dengan koreksi pasar yang lebih luas. Meskipun begitu, beberapa analis percaya bahwa jika Binance benar-benar mendaftarkan Pi Network, harga Pi bisa melonjak kembali ke 3 dolar atau bahkan lebih tinggi ya. Antar dukungan dan keraguan. Akankah ya Binance akan bergerak? Hingga kini Binance belum memberikan pernyataan resmi dan kemungkinan listing ini. Namun banyak yang berspekulasi ya bahwa rumornya ini beneran akan di-listing pada tanggal 14 Maret nanti yang bisa menjadi momen bersejarah bagi Pi Network. Jika tidak, pendukung Pi mungkin harus bersabar lebih lama menunggu kepastian dari Binance. Ya, isu hari ini masih sama ya seperti sebelum-sebelumnya ya. Bahwa banyak berspekulasi ya bahwa Pioneer ini banyak yang berspekulasi bahwa untuk listing di Binance itu kemungkinan terjadi di 14 Maret nanti ya. Dimana itu 6 tahun ya Pi Network dan ya kita doakan semoga itu benar kejadian ya. Itu yang ditulis di neox.com. Selanjutnya kita ulas dari website selanjutnya ya. Ini dari Economic Times. Ini dari India Times ya. Ketidakpastian listing Binance dan kekacauan migrasi mengguncang investor kripto menjelang tenggat waktu. Apa yang kita ketahui tentang sejauh ini? Ini ya, kita baca. Jaringan Pi telah menetapkan jam 8 UTC sebagai batas waktu terakhir untuk verifikasi Know You Customer atau KYC dan migrasi. Pengguna yang gagal memenuhi tenggat waktu ini beresiko kehilangan sebagian besar kepemilikan Pi mereka, kecuali yang ditambang dalam 6 bulan terakhir. Meskipun tim Pi Network memperkenalkan grace period untuk mempermudah transisi, banyak pengguna yang masih menghadapi masalah teknis menghadapi mereka untuk memigrasikan saldo mereka. Saya sudah menyelesaikan KYC dan mengikuti daftar periksa mainnet, tetapi saldo saya tetap tidak terverifikasi, keluh seorang pengguna di media sosial. Pengguna lain juga mengatakan saya sudah mengajukan tiket dukungan minggu ini, tetapi tak ada tanggapan dari TP Network ya. Seperti yang kita tahu ya, walaupun kita udah bermigrasi ya ke wallet ya, tapi ada masa tunggu sekitar 14 hari ya. Jadi mungkin ini Pioneer ini mau buru-buru apa namanya? Cairin akunnya gitu ya. Padahal masih ada grace period sekitar 14 hari dari hari pertama kali kita berhasil mainnet ya. Jadi ya buat Pioneer mohon bersabar ya kalau ada delay seperti itu ya. Spekulasi ya, kita lihat di sini spekulasinya. Spekulasi listing di Binance, harapan atau keraguan. Salah satu pertanyaan besar seputar Pi Network adalah apakah Binance, bursa kripto terbesar di dunia, akhirnya akan mendaftarkan Picoin. Komunitas sangat menantikan konfirmasi terutama setelah jejak pendapat di bulan Februari menunjukkan bahwa 86% pengguna Binance mendukung listing ini ya. 14 Maret yang menandai ulang tahun ke-6 Pi Network telah diperkirakan sebagai tanggal potensi untuk listing. Namun hingga kini Binance masih belum memberikan pengumuman resmi. Ketidakpastian yang berlarut-larut hanya menambah frustasi pengguna. Sebagai respon, Pioneer kecewa hingga akhirnya membanjiri Binance dan Bybit dengan ulasan 1 bintang atau bintang 1 ya. Rating 1 yang diserang ya. Pokoknya Binance sama Bybit ini benar-benar minggu ini tuh lagi dapat serangan dari Pioneer. Banyak Pioneer yang memberikan ulasan bintang 1 di Google Play Store ya. Memberikan tekanan lebih pada bursa untuk bertindak. CEO Bybit sebelumnya menyebut Pi Network sebagai penipuan yang menambah keraguan. Jika Binance benar-benar mendaftarkan Picoin, ini bisa jadi titik balik ya.
bagi likuiditas dan adopsi P-Coin. Namun jika tidak, ini bisa memperdalam keraguan tentang keabsahan proyek ini ya. Jadi beberapa hari ini ya, beberapa hari ini tuh beritanya masih sama ya. Adanya ya isu miring yang pertama dari CEO Bybit ya. Yang kedua di sini masalah dari listing Binance ya. Yang ketiga ini mulai banyak keraguan ya, apalagi di sini seperti yang berita-berita ini tulis ya, banyak pioner yang mulai resah ya sama akunnya ya, karena mereka pengen cairin tapi fee-nya itu masih ketahan ya hingga beberapa tahun ke depan ya, tepatnya 2027 ya. Nah, di sini banyak akhirnya yang frustasi dan menjual akunnya di X atau di Twitter. Nah, itu yang ditulis beberapa media ini ya. Jadi kesimpulannya beberapa hari ini sentimen negatif ke Pi Network ini masih terus berlanjut ya. Dan semoga kedepannya ada sentimen positif yang membuat mungkin investor jadi tertarik ya, sehingga harga Pi ini bisa naik ke depannya. Kita tunggu ya, mungkin dalam beberapa minggu ke depan ya, atau tepatnya nanti ya di tanggal 14 ya. Itu semoga aja benar ya, Binance itu melisting Pi Network dan akhirnya itu Pi bisa kembali naik lagi ya. Jadi kita mohon bersabar, jangan jangan juga kita ngerating bintang 1 Bybit sama Binance ya, karena itu menurut saya kurang etis ya, karena sebagaimanapun juga kita sebagai penambang gitu ya, mendapatkan koin itu ya bisa dibilang apa ya? Ya gratis, cuman emang perlu waktu yang lama ya, sekitar 6 tahun, dan semoga tanggal 14 ini beneran listing di Binance. Jadi itu aja berita hari ini tentang Pi Network.